Pembacaan daftar riwayat hidup Saudara Dr. Insinyur Hairil Anwar, Magister Sains, oleh Sekretaris Majelis. Riwayat hidup. Hairil Anwar lahir di negara Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Juni tahun 1960. Adalah putra ketiga dari 6 bersaudara, dari Bapak Mursid almarhum dan Bastiah almarhumah. Menikah dengan Insinyur Trisnawati pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 2 orang putri, Dr. Khairina Nadia dan apoteker Andini Rezeki Esfam. Pada tahun 2016 melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Hamdiati dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama Bayu Rezeki. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82M tahun 2017, yang bersangkutan diangkat sebagai peneliti ahli utama terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 dalam bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian nomor 1271 tahun 2021 tentang Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset. Pendidikan formal. Menyelesaikan sekolah dasar di SDN Baruh Kembang di Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 1972 dan sekolah lanjutan tingkat pertama SMPN Negara tahun 1975 dan sekolah lanjutan tingkat atas SMA N1 Banjarmasin tahun 1979. Memperoleh gelar sarjana pertanian bidang keahlian ilmu tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1983. Gelar Magister Sains bidang kesuburan tanah dan gizi tanaman SPS Universitas Pajajaran tahun 1989 dan gelar doktor bidang ilmu tanah dari IPB tahun 2006. Jabatan fungsional. Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai asisten peneliti muda tahun 1992, ajun peneliti muda tahun 1994, ajun peneliti madya tahun 1996, peneliti muda tahun 1999, peneliti madya tahun 2006, dan memperoleh jabatan peneliti ahli utama tahun 2017. Publikasi ilmiah. Menghasilkan 166 karya tulis ilmiah yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, bagian dari buku, jurnal, dan prosiding. 8 diantaranya dalam bahasa Inggris. Mengajar pada program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat tahun 2010, membimbing disertasi mahasiswa S3 IPB tahun 2010, serta membimbing mahasiswa S2 UGM tahun 2019 dan 2020. Organisasi profesi. Merupakan anggota Himpunan Peneliti Indonesia, Himpunan Ilmu Tanah Indonesia, dan Himpunan Gambut Indonesia. Tanda penghargaan. Memperoleh tanda penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun pada tahun 2016. Selesai. Kandidat Profesor Riset, Saudara Dr. Insinyur Hairil Anwar, Magister Sains, disilakan menyampaikan orasi pengukuhannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai latar belakang ilmu dan penelitian yang saya tekuni, izinkan saya menyampaikan naskah orasi ilmiah dalam bidang ilmu tanah, agroklimatologi dan hidrologi dengan judul Inovasi Teknologi Pengelolaan Air dan Hara Terpadu Lahan Rawa Berpirit untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan. Naskah orasi ini terdiri 8 bab, mulai bab pendahuluan hingga penutup. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya hormati. Kebutuhan pangan Indonesia terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Oleh sebab itu, peningkatan produksi tanaman pangan sangat diperlukan. Salah satu harapan dalam peningkatan produksi pangan nasional adalah optimalisasi dan pemanfaatan lahan rawa berpirit yang terdapat cukup luas di Indonesia. Kementerian Pertanian telah mencanangkan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau yang dikenal dengan istilah serasi. Dilanjutkan dengan program Food Estate Lahan Rawa. Sebagian besar area tersebut merupakan lahan rawa berpirit. Rendahnya produktivitas tanaman pangan di lahan rawa berpirit utamanya terkait oksidasi senyawa pirit, menyebabkan kemasaman tanah dan rendahnya ketersediaan hara, serta munculnya gejala keracunan pada tanaman. Untuk itu diperlukan pengelolaan hara terpadu dengan teknologi pengelolaan air spesifik lokasi. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya muliakan. Teknologi pengelolaan air dan hara di lahan rawa berpirit mengalami dinamika seiring perkembangan hasil penelitian dan teknologi. Lahan rawa berpirit mulai mendapat perhatian sejak dibuatnya kanal yang menghubungkan 2 sungai besar pada tahun 1920-an. Dilanjutkan pembuatan handil-handil. Namun petani masih menggunakan padi lokal dan memanfaatkan sumber hara setempat. Sejak tahun 1969, pemerintah mulai membuka lahan rawa sehingga luasnya mencapai 1,5 juta hektar, disertai pembuatan saluran dan pintu air. Pemerintah mencanangkan program Pancawusaha Tani menggunakan peretas unggul dan pupuk kimia. Namun petani masih banyak memanfaatkan teknologi tradisional. Berkembangnya pemahaman tentang karakteristik lahan rawa sejak tahun 1980-an menyebabkan penelitian pengelolaan air dan pemupukan pun dilakukan berdasarkan tipe luapan air dan tipe lahan. Pada tahun 1985 dikembangkan inovasi bagan warna daun. Dan pada tahun 1990 mulai dilakukan penelitian pupuk hayati. Pada tahun 2011 dirintis sistem informasi kalender tanam. Dan tahun 2013 telah diciptakan alat perangkat uji tanah rawa. Dan pada tahun 2015 telah dibuat perangkat lunak decision support system. Teknologi pengelolaan air ke depan diarahkan pada otomatisasi irigasi dan drainase dengan memanfaatkan sensor. Sedangkan teknologi pemupukan lahan berpirit ke depan merupakan pemupukan spesifik lokasi berbasis teknologi informasi yang ramah pengguna dan berbasis sensor kadar hara tanah. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya hormati. Pemahaman karakteristik lahan rawa berpirit secara komprehensif menjadi entry point dalam peningkatan produksi tanaman pangan di lahan rawa berpirit. Lahan rawa berpirit umumnya berada di lahan rawa pasang surut dengan luapan dan rembesan air yang sangat dinamis.
Untuk memudahkan pengelolaan, lahan rawa berpirit dibagi menjadi 4 tipe luapan air, yaitu tipe luapan A, B, C, dan D. Kondisi hidrolik yang beragam menyebabkan keragaman potensi oksidasi senyawa pirit dan kemasaman tanah. Lahan rawa berpirit dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe lahan, yaitu lahan sulfat masam aktual dan lahan sulfat masam potensial. Oksidasi pirit meningkatkan kemasaman tanah, sehingga lahan sulfat masam potensial dapat berubah menjadi lahan sulfat masam aktual. Secara alami, kesesuaian pola tanam sangat ditentukan oleh keadaan hidrologi area pertanaman. Lahan dengan tipe luapan A dan B sesuai untuk pola padi-padi. Lahan tipe luapan C sesuai untuk pola padi palawija, dan tipe luapan D sesuai untuk palawija pada musim hujan. Majelis Pengukuhan Profesi Riset dan hadirin yang saya hormati, telah dilakukan berbagai penelitian, terutama terkait dengan pengelolaan air dan hara untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Teknologi pengelolaan air selain untuk mencukupi kebutuhan air tanaman, juga untuk mencuci asam dan ion toksik dari areal pertanaman dan meminimalkan terjadinya oksidasi pirit. Penerapan teknologi pengelolaan air meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kedelai, antara lain penerapan irigasi menggunakan air pasang besar pada lahan tipe luapan B sawah bukaan baru, saluran kemalir di tengah sawah, sistem drainase yang lancar pada sawah, mempertahankan permukaan sawah dalam kondisi macak-macak saat drainase dangkal pada pertanaman kedelai dan jagung, sistem tata air aliran satu arah pada persawahan lahan tipe luapan B, dan sistem tata air tabat limpas pada persawahan lahan tipe luapan C. Penelitian pengelolaan air dilakukan berbasis tipologi lahan dan tipe luapan air. Nitrogen merupakan hara yang sangat diperlukan tanaman. Pemberian pupuk nitrogen meningkatkan hasil gabah, jagung, dan kedelai pada semua tipe luapan air dan tipologi lahan. Hara fosfat diperlukan tanaman. Pemberian fosfat meningkatkan hasil gabah, jagung, dan kedelai. Pemberian pupuk fosfat melebihi kebutuhan tanaman memberi efek residu pada pertanaman berikutnya. Hara kalium diperlukan tanaman. Pemberian pupuk K meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kedelai. Kapur dibutuhkan mengurangi kemasaman tanah agar berada dalam batas toleransi tanaman. Pemberian kapur meningkatkan hasil gabah, jagung, dan kedelai. Pemberian kapur dosis tinggi memberi efek residu pada pertanaman berikutnya. Penerapan paket pemupukan dan ameliorasi secara terpadu dengan pengelolaan air disertai penggunaan paritas toleran kemasaman mampu meningkatkan produktivitas padi 1,5 hingga 5,7 ton per hektar, jagung 2,7 hingga 3,4 ton per hektar, dan kedelai 1,2 hingga 2,6 ton per hektar. Majelis Pengukuhan Profesi Riset dan hadirin yang saya hormati, pengembangan inovasi teknologi pengelolaan air dan hara memiliki potensi, tantangan, dan peluang sebagai berikut. Produktivitas di lahan rawa berpirit dengan input pemupukan dan pengelolaan air sesuai rekomendasi meningkatkan produktivitas padi, jagung, dan kedelai. Penerapan teknologi hasil penelitian secara terpadu mendukung terciptanya kemandirian pangan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan inovasi teknologi tersebut, yaitu rendahnya kemampuan petani membeli pupuk, tingkat pengetahuan petani yang masih rendah, terbatasnya sarana prasarana dalam distribusi pupuk, ketersediaan pupuk di lokasi yang tidak tepat jumlah, jenis, dan waktu. Paket anjuran pemupukan belum sepenuhnya mengacu kepada hasil penelitian spesifik lokasi. Sebagian besar saluran air telah mengalami pendangkalan dan banyak ditumbuhi gulma, menghambat pencucian asam dan ion toksik dari areal pertanaman. Pintu air yang telah dibangun sebagian besar mengalami kerusakan sehingga kesulitan mengendalikan tinggi muka air sesuai yang diperlukan. Sejak adanya program Food Estate, pemerintah mulai melakukan rehabilitasi saluran dan pintu air
serta pembenahan tata air mikro di lahan rawa berpirit, sehingga mendukung efektivitas penerapan teknologi dan pengelolaan air dan hara. Pemberian bantuan paket saprodi untuk sawah bongkor memberi peluang terjadinya peningkatan produktivitas padi. Tersedianya rekomendasi paket pemupukan dan peta TPL lahan rawa serta majunya teknologi informasi memberi peluang terciptanya perangkat lunak rekomendasi pemupukan yang ramah pengguna. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya hormati. Inovasi teknologi pengelolaan air dan hara terpadu perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, dan petani selalu mengharapkan teknologi yang ramah pengguna untuk diterapkan. Karena itu, arah, sasaran, strategi, dan pengembangan sebagai berikut. Pengembangan inovasi teknologi diarahkan agar instansi terkait menjadikan hasil penelitian spesifik lokasi sebagai dasar anjuran teknologi. Berdasarkan arah tersebut, maka sasaran utama pengembangan lahan rawa berpirit secara bertahap pada kawasan food estate di Kalimantan Tengah, serta pengembangan food estate lahan rawa selanjutnya di Pulau Sumatera dan Papua. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Sosialisasi hasil penelitian, pengelolaan air dan pemupukan spesifik lokasi. Mendorong instansi terkait agar membenahi tata air makro dan mikro. Mendorong instansi terkait untuk menciptakan varietas padi, jagung, dan kedelai toleran kemasaman hingga pH 3,5. Mendorong terciptanya perangkat lunak rekomendasi pemupukan yang ramah pengguna dan otomatisasi teknologi pengelolaan air. Memetakan area sasaran pengembangan dan pendetilan peta tipe lahan dan tipe luapan air yang telah dibuat sebagai sarana transfer teknologi. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya hormati. Penerapan teknologi hasil penelitian secara terpadu memiliki potensi peningkatan produktivitas padi, yaitu padi dari 2, ton per hektar menjadi 5,8 ton per hektar. Jagung dari 2,3 ton menjadi 5,4 ton per hektar. Dan kedelai dari 0,9 ton menjadi 2,6 ton per hektar. Efektivitas pengelolaan hara membutuhkan dukungan pengelolaan air sesuai tipe luapan air dan komoditas yang ditanam, agar air irigasi dan drainase lancar serta terkendali. Percepatan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan air dan hara membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah. Pertama, merehabilitasi infrastruktur tata air makro dan mikro. Kedua, menetapkan rekomendasi pemupukan berdasarkan hasil penelitian dan melakukan sosialisasi. Ketiga, memberikan bantuan paket sarana produksi kepada petani sesuai rekomendasi hasil penelitian. Keempat, memperlancar penyaluran sarana produksi pertanian. Kelima, memfasilitasi pelaksanaan uji adaptasi varietas pada kemasaman tanah yang ekstrim. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya muliakan. Pengelolaan air dan hara serta penggunaan varietas toleran kemasaman berperan dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Pengembangan teknologi pengelolaan air dan hara spesifik lokasi perlu terus dikembangkan lebih modern. Majelis Pengukuhan Profesor Resid dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah penyampaian orasi ini berjalan sesuai yang diharapkan. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan saya sebagai ahli peneliti utama. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, dan Kepala Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam meniti karir sebagai peneliti dan menyampaikan orasi ilmiah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Profesor Resid Kementerian Pertanian
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim penelah naskah orasi, yaitu Profesor Bambang Sobianto, Profesor Fahmudin Agus, dan Profesor Hasil Sembiring, atas saran-saran dan koreksinya, sehingga naskah orasi ini layak untuk diorasikan. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penelaah naskah orasi lingkup BBSDLP atas telaah, saran, dan bimbingannya dalam membuat naskah orasi ini. Kepada Kepala Balitan dan Balitra pada masanya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkarir sebagai peneliti, saya ucapkan terima kasih. Kepada guru-guru saya dari SD hingga SMA, dosen saya di IPB dan UNPAD, yang telah memberikan banyak ilmu, saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan peneliti dan karyan Balitra dan lingkup BBSDLP serta panitia penyelenggara dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya hingga saya dapat menyampaikan naskah orasi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga saya sampaikan kepada almarhumah kedua orang tua saya dan para mertua saya. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kedua istri, anak-anak menantu, dan cucu-cucu tercinta. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang tulus, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari apabila dalam penyampaian orasi ini terdapat kekurangan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah dan karunia-Nya serta kesehatan dalam pengabdian saya ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Insinyur Hairil Anwar, Magister Sains, menempati tempat yang ditentukan guna menerima widyamala serta piagam pengukuhan oleh Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Kepala Badan Litbang Pertanian. Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan Kepala Badan Litbang Pertanian dimohon berkenan menyerahkan widyamala dan piagam Profesor Riset. Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset disilakan menutup sidang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Majelis Pengukuhan Profesor Riset Kementerian Pertanian telah dilaksanakan dengan lancar. Perlu kami informasikan bahwa secara nasional Profesor Riset yang dikukuhkan hari ini adalah yang ke-622
623, 624, dan 625 dari total 7.833 peneliti. Dan secara instansi Kementerian Pertanian adalah Profesor Riset yang ke-155, 156, 157, dan 158 dari total 1.807 peneliti. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini sidang saya tutup. Sambutan Menteri Pertanian Republik Indonesia oleh Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya saya menyampaikan permohonan maaf bahwa Menteri Pertanian yang sekiranya beliau hadir pada hari ini, pada pagi hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden kunjungan kerja ke Gunung Semeru. Jadi permohonan maaf beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini dan menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset, para pejabat eselon 1, eselon 2 yang sempat hadir, para Profesor Riset, peneliti senior dan hadirin yang saya hormati. Tentunya mari kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam acara pengukuhan 4 Profesor Riset Kementerian Pertanian. Kita sama-sama menyaksikan pada orasi kali ini ada tambahan lagi peneliti wanita yang dikukuhkan, Profesor Dr. Agustina Asri Rahmi Anna. Semoga pada masa-masa yang akan datang semakin banyak profesor dari peneliti wanita yang akan dikukuhkan menjadi Profesor Riset. Selamat kepada Profesor Anna. Acara orasi hari ini adalah yang kedua kali kita laksanakan pada tahun 2021 dalam suasana yang masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan yang kita hadapi. Hendaknya kita tetap semangat dalam menumbuhkan budaya inovasi untuk kemajuan pertanian. Kita perlu terus mendorong agar para peneliti ahli utama dapat melakukan orasi sebagaimana Profesor Riset. Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang sekalian, walaupun terkendala oleh COVID-19, sektor pertanian masih bisa tumbuh sebesar 1,75% pada tahun 2020 di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% pada periode yang sama. Namun demikian, sektor pertanian tetap dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, terutama dalam menyediakan bahan pokok. Masyarakat masih tetap menginginkan pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari sumber produksi dalam negeri. Sambil terus mendorong transformasi dan modernisasi pertanian secara luas, peningkatan produksi pangan pokok masih tetap menjadi prioritas. Namun demikian, selain dampak dari pandemi COVID-19, produksi pangan saat ini dihadapkan pula dengan masalah variabilitas iklim. BMKG memperkirakan curah hujan pada bulan November-Desember 2001 akan mengalami peningkatan sehingga berpotensi terjadinya La Nina. Dan ini kita sudah rasakan, hampir beberapa provinsi, kabupaten sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, kita perlu terus mencari langkah-langkah terobosan dalam memitigasi dampak dari fenomena alam tersebut. Saya tidak bosan-bosannya terus mengajak para peneliti Badan Litbang Pertanian, terutama pada Profesor Riset, untuk menunjukkan karya terbaik saudara dalam mensukseskan program peningkatan produksi pangan melalui dukungan inovasi teknologi, rancangan kelembagaan, dan kebijakan yang tepat. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 2019 tentang Sinas Iptek dan Perpres 78 tentang BERIN, kita perlu terus menyuarakan bahwa sistem inovasi pertanian bersifat unik dan berbeda dengan sistem inovasi secara umum. Keunikan sistem inovasi pertanian terutama karena pengaruh faktor alam sehingga kinerjanya akan bervariasi menurut agroekosistem. Sehubungan dengan itu, tatanan kelembagaan sistem inovasi pertanian perlu mempertimbangkan keunikan tersebut. Untuk menjaga dan terus mendorong kinerja sektor pertanian,
terutama pangan, Kementerian Pertanian melaksanakan 5 cara bertindak, yaitu peningkatan kapasitas produksi, distribusi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik, pengembangan pertanian modern, dan peningkatan ekspor 3 kali lipat. Untuk mengoperasionalkan arah kebijakan tersebut, lagi-lagi saya mengajak para peneliti untuk bersama-sama mencurahkan waktu dan pikiran sesuai bidang kepakaran masing-masing. Di luar aspek substansi, tradisi melaksanakan acara pengukuhan profesor riset merupakan bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan profesionalisme peneliti. Kita mengharapkan acara ini dapat menjadi pendorong semangat dan motivasi para peneliti badan litbang pertanian untuk terus berkarya dan berprestasi di bidangnya. Pemikiran-pemikiran inovatif dan para profesor riset akan selalu ditunggu untuk turut berkontribusi pada perencanaan program dan kebijakan serta implementasi pembangunan pertanian. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Profesor Dr. Agustina Asriyahmiana, Profesor Dr. Sahat Marulitua Parsaribu, Profesor Dr. Nya Ilham, Profesor Dr. Hairil Anwar, yang merupakan profesor yang ke-155, 156, 157 Kementerian Pertanian dan telah berhasil mencapai jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional peneliti, yaitu sebagai profesor riset dalam bidang budidaya dan produksi tanaman, ekonomi pertanian, serta ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi. Majelis dan hadirin sekalian yang berbahagia, saya sangat mengapresiasi hasil pemikiran yang telah dituangkan oleh keempat profesor riset yang baru saja dikukuhkan. Konsepsi pemikiran yang dirumuskan sangat relevan dengan upaya kita dalam mewujudkan pertanian modern dan memperkuat ketahanan pangan. Rekomendasi tentang budidaya dan produksi pangan, khususnya kacang tanah, yang disampaikan Profesor Dr. Agustina, sangat penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Demikian juga pemikiran tentang reformulasi arsitektur asuransi pertanian, disampaikan Profesor Dr. Sahat Marulia Pasaribu, diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan asuransi pertanian secara luas. Selanjutnya, konsepsi yang disampaikan Prof. Dr. Nya Ilham dalam kebijakan pengembangan sentra produksi sapi potong diharapkan berkontribusi pada pencapaian swastiada daging nasional. Terakhir, rekomendasi Prof. Dr. Hairil Anwar tentang pengolahan tanah dan air merupakan masukan yang berharga dalam peningkatan produksi pangan khususnya di lahan rawa. Majelis pengukuhan profesor riset dan hadirin sekalian, kita semua berharap agar keempat profesor riset yang baru dikukuhkan dapat lebih berperan aktif menjadi pembina dan motivator bagi para peneliti yang lebih muda, baik dalam bidang kepakaran maupun dalam pengembangan jati diri, integritas, serta profesionalisme mereka. Saya sampaikan penghargaan dan selamat kepada keluarga keempat profesor riset yang telah memberikan kontribusi dan pengorbanan yang besar dalam mendukung karir dan pencapaian prestasi pada profesor riset yang dikukuhkan. Kepada Saudara Ketua beserta seluruh anggota majelis dan tim penelaah, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas waktu dan pikiran dicurahkan. Acara Syurpura dengan bobot substansi yang lebih baik akan selalu saya tunggu pada masa-masa mendatang. Selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Syahrul Yassin Limpo. Menyanyikan Mars Peneliti karya Aji Sutama dan Dina Mariana. Bekerja dan berkarya nyata di dalam ilmu juga budaya, lewat penelitian kita menjawab tantangan dunia. Setia mengabdi pada negara sebagai insan cendekia, setia berbakti membangun negeri, etika peneliti. Ciptakan karyamu, majukan negerimu, bangunlah bangsamu akan sejahtera. Karya besar kita untuk
masa depan nusa dan bangsa. Ciptakan karyamu, majukan negerimu, bangunlah bangsamu agar sejahtera. Karya besar kita untuk masa depan nusa dan bangsa. Indonesia Jaya. Bekerja dan berkarya nyata di dalam ilmu juga budaya. Lewat penelitian kita menjawab tantangan dunia. Setia mengabdi pada negara sebagai insan cendekia. Setia berbakti membangun negeri etika peneliti. Ciptakan karyamu, majukan negerimu, bangunlah bangsamu agar sejahtera. Karya besar kita untuk masa depan nusa dan bangsa. Ciptakan karyamu, majukan negerimu, bangunlah bangsamu agar sejahtera. Karya besar kita untuk masa depan nusa dan bangsa. Indonesia Jaya. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian, Majelis Profesor Riset, para pejabat Eselon 2 dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, menundukkan hati dan menengadahkan tangan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Mohon izin kami akan memimpin doa menurut syariat Islam. Bagi yang non-muslim dipersilahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Engkaulah pemelihara kami. Tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan kami. Kami adalah hamba-Mu dan kami terikat janji padamu dan kami akan memenuhi janji sejauh kemampuan kami. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah kami perbuat. Kami mengakui segala nikmat-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami. Oleh karena itu, ampunilah kami. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami memanjatkan puji syukur kepadamu atas nikmat iman, nikmat Islam, sehat lahir dan batin, dan nikmat-nikmat lainnya, khususnya nikmat berkumpulnya keluarga Badan Litbang Pertanian, baik yang hadir secara fisik dalam ruangan ini maupun yang hadir melalui media virtual dalam acara orasi dan pengukuhan Profesor Riset 4 saudara kami yang baru saja diselesaikan.
Ya Rob, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir dalam acara ini. Wahai yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun, janganlah Engkau biarkan ada dosa dalam diri kami, kecuali Engkau mengampuninya. Janganlah Engkau timpakan kesedihan dan kesusahan, kecuali Engkau menghilangkannya. Janganlah Engkau biarkan ada aib, melainkan Engkau menutupinya. Janganlah Engkau timpakan wabah dan penyakit, melainkan Engkau telah menyediakan obat dan menyembuhkannya. Berilah kemudahan dalam segala urusan kami, bukalah hati kami, terangilah kolbu kami, dan akhirilah dengan kebaikan semua amal ibadah kami. Ya Allah yang Maha Menentukan, atas ketentuan-Mu pada hari ini 4 peneliti Kementerian Pertanian, Profesor Dr. Agustina Asri Rahniana, Profesor Dr. Sahat Marulitua Pasaribu, Profesor Dr. Nya Ilham, dan Profesor Dr. Khairil Anwar telah mencapai status ilmuwan tertinggi di kalangan peneliti di lingkungan Kementerian Pertanian pada bidang kepakaran masing-masing. Sungguh kemuliaan yang Engkau anugerahkan ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kekuatan kepada keempat saudara kami yang telah dikukuhkan sebagai profesor riset ini untuk dapat mengamalkan segala ilmu dengan sebaik-baiknya atas status dan keluhuran ilmu yang Engkau anugerahkan kepada mereka, agar mereka bisa menjadi insan terbaik, yaitu yang memberikan banyak manfaat kepada sesama umat manusia. Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, berikanlah kami tambahan ilmu pengetahuan dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sholih. Ya Qawi, wahai yang Maha Kuat, berikanlah kami kekuatan hati untuk secara jujur dan ikhlas menerangkan kepada umat manusia ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah hati kami dari berbagai penyakit hati, takabur, sombong, ria ingin dilihat banyak berkarya, sum'ah ingin didengar banyak berprestasi, atau ujub mengagumi diri sendiri, dan sifat-sifat buruk lainnya yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah hati kami dari sifat kikir ilmu dan menyembunyikan kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Lindungilah kami dari kejahatan bisikan syaitan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya Rabb, Ya Aziz, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin dalam menghadapi ujian dan cobaan-Mu, baik pandemi COVID yang masih terjadi maupun bencana lain yang sedang menimpa negeri kami. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kami di Jawa Timur, khususnya di Lumajang dan sekitarnya, baru saja mengalami bencana erupsi Gunung Semeru. Dan hari-hari ini curah hujan yang tinggi telah mengakibatkan bencana banjir yang terjadi di berbagai penjuru. Ringankanlah beban saudara-saudara kami, angkatlah penderitaan saudara-saudara kami, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah kesabaran dan ketabahan bagi saudara-saudara kami yang terdampak. Ya Hadi yang Maha Pemberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan berikanlah kekuatan kami untuk mengikutinya. Jauhkanlah kami dari segala dosa dan kemaksiatan hingga Engkau angkat bencana dan petaka yang sedang menimpa negeri kami ini. Ya Latif, lembutkanlah hati kami, tumbuhkanlah simpati, empati, dan kepedulian dalam hati kami untuk membantu dan meringankan beban penderitaan saudara-saudara kami. Sungguh Engkaulah yang Maha melembutkan hati. Ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, dan dosa seluruh kaum mukminin. Sungguh Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pengukuhan Profesor Riset telah selesai. Acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita ikuti bersama upacara pengukuhan Profesor Riset Kementerian Pertanian. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk bersabar sejenak, memberikan kesempatan kepada Profesor Riset yang baru saja dikukuhkan untuk diabadikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, beserta Profesor Agustina, Profesor Sahat, Profesor Nya Ilham, dan Profesor Hairil menempati tempat yang telah ditentukan untuk diabadikan. Bapak Profesor Hairil, kami silakan ke depan kembali untuk diabadikan. Berikut kami silakan Ibu Hairil untuk mendampingi Bapak di depan untuk foto bersama. Selanjutnya kami silakan kepada putra dan putri Bapak dan Ibu Hairil untuk mendampingi di depan untuk foto bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, di penghujung acara adalah ucapan selamat kepada Profesor Riset yang baru saja dikukuhkan. Ucapan selamat dimohon mengikuti protokol kesehatan dan ucapan selamat akan diawali oleh Ketua Majelis, Sekretaris Majelis, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, diikuti oleh seluruh hadirin. Badan Litbang Pertanian, lembaga penelitian berkelas dunia, hasilkan invensi, terapkan teknologi inovatif, mendukung pertanian maju mandiri dan modern, baktikan dharma, bangun negeri, tingkatkan produksi dengan inovasi. Badan Litbang Pertanian, Science Innovation Network, Badan Litbang Pertanian, jayalah pertanian Indonesia. Hilirisasi dan masalisasi teknologi pertanian, mewujudkan kedaulatan pangan, petani sejahtera. Semangat bekerja, profesional berpikir, dimohon untuk diabadikan bersama Bapak Kepala Badan Penelitian Pertanian. Perubahan jalin kerjasama bangun pertanian. Badan Litbang Pertanian, Science Innovation Network, Badan Litbang Pertanian, jayalah pertanian Indonesia. Sinergi ciptakan inovasi teknologi pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional. Badan Litbang Pertanian, Science Innovation Network,
Badan Litbang Pertanian, jayalah pertanian Indonesia. Pertanian, lembaga penelitian berkelas dunia, hasilkan invensi, terapkan teknologi inovatif, mendukung pertanian maju mandiri dan modern, baktikan dharma, bangun negeri, tingkatkan produksi dengan inovasi. Badan Litbang Pertanian, Science Innovation Network. Badan Litbang Pertanian, jayalah pertanian Indonesia. Hilirisasi dan masalisasi teknologi pertanian, mewujudkan kedaulatan pangan, petani sejahtera. Semangat bekerja, profesional, berpikir terbuka, adaptif pada perubahan, jalin kerjasama bangun pertanian. Badan Litbang Pertanian, Science Innovation Network. Badan Litbang Pertanian, jayalah pertanian Indonesia. Sinergi ciptakan inovasi teknologi pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional. Badan Litbang Pertanian, Science Innovation Network. Badan Litbang Pertanian, jayalah pertanian Indonesia.